Eh, Siang-siang gini enaknya dengerin radio nih. Inilah kesukaanku ini. Kerasin dikit aja. Kok tiba-tiba rusak? Kenapa ini? Kenapa ini kok tiba-tiba rusak radio kesayanganku? Aduh. Kalau gitu aku nonton TV aja deh. Nonton TV. Mana TV? Lagi rekaman video perundungan yang dilakukan. Ratusan orang dari dua kelompok massa saling serang di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan pada Kamis malam. Loh, semua channel kok seperti ini? Semuanya menyiarkan tentang kekerasan. Apa jadinya generasi muda ini? Apalagi bangsa ini, jika generasi mudanya tidak bermoral dan senang mengisi waktunya dengan hal-hal yang tidak berguna, tawuran, perundungan di mana-mana, belum lagi menggunakan narkoba. Ada apa kok kakek dari tadi marah-marah? Ini loh Ju, kakek barusan saja melihat berita di TV. Isinya semua kekerasan yang dilakukan oleh generasi muda. Kakek merasa sedih dan kecewa. Kenapa generasi muda zaman sekarang seperti itu? Bagaimana bangsa Indonesia ke depannya jika semua generasi penerus bangsanya tidak berkualitas? Generasi muda zaman sekarang tidak seperti zaman kakek dulu, cu. Kakek adalah seorang pejuang pada masa muda kakek. Kakek tidak pernah takut melawan penjajah demi Indonesia merdeka, cu. Semua kakek lakukan, semua kakek berikan untuk Indonesia tercinta. Abi paham perasaan kakek sekarang. Memang akhir-akhir ini banyak sekali kekerasan yang dilakukan oleh generasi muda. Tapi masih ada harapan kek untuk bangsa ini. Karena masih ada generasi muda yang memiliki hati untuk bangsa Indonesia. Apa benar masih ada generasi muda yang seperti itu, cucu? Coba kakek lihat ini. Jadi gini kek, Abi mau menunjukkan kegiatan-kegiatan di SD Kristen PK 12. Semua kegiatan yang kami lakukan bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada bangsa Indonesia, serta membentuk karakter kami agar menjadi generasi muda yang berkualitas. Ini dia kegiatan-kegiatannya, Kak. Indonesia, Indonesia.
ternyata masih ada ya generasi muda yang mencintai Indonesia dan berjuang untuk Indonesia, Cu. Tentu saja masih ada, Kek. Selamat pagi ya anak-anak. Kalian tampak luar biasa sekali, semangat kalian dalam belajar. Faris senang. Lah anak-anak, hari ini di bulan Oktober ini ada sesuatu yang istimewa. Kira-kira menurut kalian apa ya di bulan Oktober yang istimewa ini? Wah, hari ini ulang tahun saya, Pak, tanggal 28 Oktober. Kebetulan sekali Abi, hari ulang tahunmu bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Pak, Ya, Grace. Hari Sumpah Pemuda itu apakah ada hubungannya dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia? Pertanyaanmu bagus sekali, Grace. Tanggal 28 Oktober 1928 itu memang ada kaitannya dengan kemerdekaan Indonesia, di mana pada tanggal itu para pemuda berkumpul di Jakarta untuk melakukan Kongres Pemuda yang kedua. Nah, di dalam kongres itu para pemuda ini mengikrarkan Sumpah Pemuda, ya. Jadi tanggal 28 Oktober itu yang kita kenal Hari Sumpah Pemuda, mengikrarkan Sumpah Pemuda, dan mereka bersepakat untuk bersatu, berbahasa Indonesia dan berkebudayaan Indonesia. Berarti peran pemuda dulu sangat penting ya, Pak, dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Benar, Abi. Zaman dulu para pemuda di dalam berjuang selalu menggunakan bambu runcing untuk mengusir penjajah. Tetapi sekarang kalian dalam berjuang menggunakan buku tulis dan pensil. Untuk apa? Untuk melawan kebodohan. Kalau begitu, kita ini bisa diibaratkan dengan pejuang-pejuang cilik dong, Pak. Benar juga, saya sepakat dengan pendapatmu, Grace. Nah, kira-kira di bulan Oktober ini akan ada apa lagi selain Sumpah Pemuda tadi? Ya, selain Sumpah Pemuda, ada peringatan bulan bahasa, ya, bulan bahasa, di mana bulan Oktober sebagai bulan bahasa ini diperingati setiap tahun di Indonesia. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya adalah untuk orang-orang atau siswa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu adalah untuk memperkuat penggunaan bahasa sehari-hari sebagai bahasa nasional kita. Lantas, kalau kita kan merayakan bulan bahasa dengan kegiatan apa, Pak? Di bulan bahasa ini nanti Bapak akan membagi kalian dalam kelompok untuk mengerjakan tugas-tugas yang Bapak berikan. Kok malah diberikan tugas, Pak? Nanti dulu Abi dengarkan kelanjutan penjelasan Bapak ya. Nah, kalian nanti di dalam kelompok akan berlatih bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan kreatif. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kalian mewawancarai secara singkat para pekerja yang bertugas atau melayani, pekerjaannya melayani masyarakat di sekitar. Contohnya siapa, Pak? Ya, contoh kecilnya adalah pedagang.
di pasar, di mana pekerjaan mereka adalah melayani pembelian yang dilakukan oleh para pembeli. Wawancara itu secara singkat. Pak, Ya, boleh tidak kalau saya mewawancarai pustakawan di Perpusda Sidoarjo? Karena saya sangat suka dengan buku dan juga saya merasa penasaran dengan tempat tersebut, Pak. tentu saja boleh, Abi. Dan saya suka dengan idemu itu. Baik, Pak. Lalu kapan kami bisa mengumpulkan tugas tersebut, Pak? Tugas itu tidak hanya dikumpulkan saja, anak-anak, tetapi juga harus dipresentasikan. Tujuannya apa? Supaya teman-teman kalian juga bisa belajar dari hal yang sudah kami pelajari. Dengan wawancara tadi, anak-anak teman-temanmu bisa belajar untuk itu. Lalu berapa lama, Pak, kami dapat mengerjakan tugas tersebut? Cukup 3 minggu mulai persiapan ya, karena Bapak nanti harus meluangkan waktu untuk persiapan-persiapan yang lain, menyusun pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian lakukan. Begitu? Baik, Pak. Oke, selamat bekerja, tetap semangat. Tapi sudah siap pergi belum nih ke perpusda? Grace, jelas sudah dong. Bagaimana denganmu? Sama, aku juga sudah siap. Bahkan tidak sabar untuk pergi berbicara mengenai perpusda. Tepatnya ada di mana sih? Ayo, segera berangkat ke sana. Yuk, aku sudah tidak sabar dan aku juga ingin tahu ada apa ada di sana. Kalau gitu kita berangkat sekarang. Oke, let's go. Kita langsung menuju ke perpusda dengan berjalan kaki. Tetapi hati-hati ya teman-teman saat menyeberang jalan, karena jalanan di sekitar sekolah kita itu sangat ramai. Banyak mobil dan motor yang berlalu lalang. Dan perpusda ini beralamat di Jalan Jaksa Agung, Suprapto nomor 5 Sidoarjo. Akhirnya kita sampai. Ini dia Perpusda, Perpustakaan Daerah Sidoarjo. Wah, benar dekat sekali Kak Abi. Aku nggak capek loh pas jalan tadi. Memang sedekat itu. Ya udah, yuk kita langsung masuk aja. Yuk Kak. Sebelum kita masuk, kita harus menitipkan barang bawaan kita terlebih dahulu di bagian penitipan. Tapi jangan sampai lupa, kita harus menyiapkan diri juga untuk interview. Adik-adik selamat pagi. Adik-adik ini dari sekolah mana? Kami dari SD Kristen PK 12, Pak. Perkenalkan, nama saya Abi dan teman saya Grace. Ya, selamat datang Abi dan Grace. Perkenalkan, nama saya Ari Utomo, biasa dipanggil Pak Ari. Saya yang akan memandu kalian untuk berkeliling dan memperkenalkan Perpustakaan Sidoarjo. Gimana caranya sih Pak, agar kami bisa mendapatkan kartu anggota perpustakaan? Oh iya, kalau adik-adik mau bikin kartu perpustakaan, silahkan, ini ada komputer yang bisa, komputer anjungan yang bisa kalian isi sendiri. Nah ini, tinggal masukkan data kalian, ini ada nomor NIK, diisi semuanya ini, pertanyaannya nanti disimpan. Nanti habis itu, difoto, kartunya jadi 5 menit. Oh, jadi begitu ya? Adik-adik syarat untuk bikin kartu perpustakaan, adik-adik tinggal langsung isi ini datanya, list. Nah ini tinggal pilih ini KTP, data nomor NIK, nanti datanya diisi. Habis diisi adik-adik difoto, dibikinkan kartu 5 menit langsung jadi. Oh, jadi begitu. Jadi seperti itu adik-adik. Contoh kartu yang nanti jadinya seperti ini yang kalian bikin, nanti bisa digunakan untuk pinjam buku dan menikmati semua fasilitas yang ada di kantor dinas perpustakaan.
penggunanya itu berapa orang ya Pak? Ya, untuk rata-ratanya ya, kita setiap bulan itu berkisar 500 sampai 900 pemustaka. Bagaimana Bapak membantu pengunjung mendapatkan referensi buku yang akan dipinjam? Oh iya, jadi kalau ada pengunjung yang mungkin bingung cari buku ya, kita ada yang namanya mesin anjungan yang ada di sebelah sana. Nanti adik-adik tinggal isi judul buku atau pengarangnya, habis itu dicari, muncul. Nanti letak bukunya berada di mana, rak berapa, nomor berapa, bisa langsung dicari di sebelah sana. Jadi untuk membantu pemustaka yang mau mencari buku, kita ada mesin anjungan. Silahkan coba dicari ini judul bukunya. Ya. Saya lihat ada mobil box yang bertuliskan perpustakaan keliling. Itu maksudnya apa sih Pak? Oh iya, mobil box yang ada di bawah tadi ya adik-adik, itu mobil perpustakaan keliling dan ada motor pintar. Jumlahnya motor pintarnya ada 18. Itu bertujuan untuk keliling ke balai desa, kelurahan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan mobil perpustakaan yang tadi ada gambar-gambarnya, nah itu untuk berkunjung ke SD-SD, pondok pesantren, SMP, SMA yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Jadi semuanya yang ada di Tarik, di Balongbendo, SD yang ada di Jabon, semuanya kita kunjungi dengan mobil perpustakaan keliling. Kira-kira lewat nggak ya di rumahku? Iya. Nah, adik-adik yang ada di sebelah kiri kalian ini tempat bermainnya outdoor. Yang sebelah kanan ini tempat baca umum. Ini fasilitas yang terbaru yang ada di Dinas Perpustakaan. Jadi adik-adik bisa membaca buku yang ada di sana, diambil bisa dibaca di sini, bisa dibaca di sana. Nah, jadi adik-adik kalau mau baca buku sama menghirup udara yang segar bisa yang ada di sini. Nah, kita lanjut ke kolam bioskop literasi anak dan masyarakat. Berapa koleksi film Pak di Bolang ini? Koleksi film yang ada di Bolang banyak sekali, puluhan. Grace sama Abi mau nonton? Boleh Pak. Oke, kita nonton. Kebahagiaan yang sejati lahir dari kesederhanaan dan kerukunan masyarakatnya. Mungkin ini yang sedang aku rindukan. Gimana anak-anak filmnya tadi? Seru sekali. Ada film animasi buatan khusus dari anak-anak Sidoarjo. Kok bisa ya Perpusta punya koleksi film buatan dari anak-anak Sidoarjo? Bagaimana caranya koleksi ini terkumpul? Apakah melalui pertandingan lomba terlebih dahulu atau pembuatnya memberikan langsung? Iya, Grace. Kebanyakan film-film yang diputar di bioskop literasi anak dan masyarakat ini karya anak-anak Sidoarjo yang langsung diberikan ke kantor dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Sidoarjo. Dan ada pula karya anak-anak Sidoarjo ataupun warga Sidoarjo yang diserahkan ke instansi negara yang lain, contohnya BNN. Nah, dari BNN film-film itu diberikanlah ke kantor dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Sidoarjo.
Perpusda. Maaf ya Pak, ini pertanyaan yang personal. Ya. Mengapa Bapak memilih untuk berprofesi sebagai pustakawan? Agar kami nih yang masih SD dapat mengetahui profesi pustakawan. Soalnya ya, saya dan teman-teman saya kalau ditanya cita-citanya jadi apa, jadi dokter, polisi, tentara, pilot, dan lain-lain. Ini nih profesi pustakawan sangat asing di telinga kita. Bagaimana menurut Bapak? Nah, jadi pustakawan itu ya adik-adik sangat seru. Bagaimana sangat seru? Kita bisa menguasai banyak bidang ilmu. Contohnya nih ya adik-adik, kalau kalian mendapatkan sebuah buku, ini kalau di perpustakaan pasti diolah dulu, diklasifikasi dulu, ini termasuk kelas berapa, terus ini ceritanya bagaimana. Nah, dari sebab itu pustakawan pasti membaca buku dulu ini, baru bisa mengklasifikasi ini masuk kelas berapa, ini termasuk ilmu apa. Nah, jadi pustakawan itu seru. Adik-adik mau jadi pustakawan? Bentar lagi kita akan merayakan Sumpah Pemuda dan Bulan Bahasa. Menurut Bapak, seberapa penting kita harus mengingat perjuangan pembentuknya persatuan dan kesatuan bagi anak-anak sekarang ini? Oh iya adik-adik, pertanyaannya sangat bagus. Bagaimana cara kita untuk memupuk supaya adik-adik terus mengingat masa-masa perjuangan dulu? Maka dari itu kita membudayakan literasi, membaca sejak dini. Contohnya buku-buku perjuangan, buku-buku waktu dulu perang. Nah, itu kita suguhkan kepada adik-adik yang masih kecil, contohnya SD. Supaya apa? Biar mereka tahu dan membaca. Dulu itu waktu perang, waktu zaman penjajahan, kita pejuang dulu sangat antusias dan mengorbankan jiwa raganya demi negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut Pak Ari, Ya? apakah minat baca dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia, Pak? Sangat meningkatkan sekali adik-adik. Dengan kita membaca, kita bisa tahu bagaimana dulu pahlawan-pahlawan mengorbankan jiwa raganya untuk negara kita. Dengan membaca kita bisa tahu bagaimana dan dengan cara bagaimana dulu pahlawan-pahlawan kita merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Ada pesan Pak untuk kami sebagai pelajar tentang makna Sumpah Pemuda, generasi anak-anak zaman sekarang. Nah, ini Grace, pesannya untuk kalian sama Abi, kalian sebagai penerus bangsa harus lebih giat membaca dan belajar. Karena apa? Karena supaya kalian pintar. Baik Pak, terima kasih atas kesediaan Pak Ari yang sudah menemani kami berkeliling dan mengenal Perpusda, serta menerima penjelasan kepada kami tentang Perpusda. Maaf jika kami salah kata-kata dan banyak pertanyaan ya Pak. Ya, sama-sama Bi. Terima kasih sudah berkunjung ke perpustakaan. Jangan lupa teman-temannya diajak berkunjung ke perpustakaan ya Bi, ya Grace ya? Ya, Baik Pak. sekian acara wisata literasi kita hari ini. Selamat Hari Sumpah Pemuda dan Bulan Bahasa 2023. Tuhan Yesus memberkati. Salam literasi. Duh, capek juga ya. Tapi aku senang karena kita bisa mendapatkan pengalaman dan informasi baru mengenai Perpusda. Bener Grace, tugas dari Pak Aris ini sangat seru sekali. Kita jadi bisa belajar langsung deh dari narasumbernya. Setuju sekali. Kita lanjut mengerjakan tugas di rumah ya. Sudah sore nih. Lebih baik kita segera pulang. Baik, nanti kita bagi tugas ya. Halo Ju, kamu sedang apa? Sepertinya sibuk sekali. Oh, ini Kek, kami sedang membuat laporan hasil wawancara. Wawancara? Dengan siapa? Wawancara bersama dengan petugas Perpusda Sidoarjo dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda dan Bulan Bahasa. Wah, menarik sekali Ju. Iya Kek, ini merupakan pengalaman yang menyenangkan bagi aku. Abi semakin memahami bahwa buku dan bahasa dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
khususnya bagi generasi muda. Iya, betul sekali itu tuh. Musuh yang kakek hadapi dulu berbeda dengan musuh yang dihadapi generasi muda saat ini. Jika zaman dulu kakek berjuang melawan penjajah menggunakan bambu runcing, maka sekarang generasi muda dapat melawan penjajah menggunakan pengetahuan yang luas, karakter yang baik, tutur bahasa yang sopan, serta keteguhan mental. Abi sangat setuju dengan nasihat kakek, karena musuh yang Abi serta generasi muda hadapi saat ini adalah rasa malas, kebodohan, dan keegoisan yang tentu saja tidak dapat dibunuh dengan bambu runcing. Abi dan generasi muda zaman sekarang harus tetap semangat. Jangan mudah menyerah dengan keadaan ya Ju. Tunjukkan pada dunia bahwa kalian generasi muda Indonesia yang berkualitas dan siap bersaing dengan bangsa lain, Ju. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Salah satu momen bersejarah yang penuh makna bagi bangsa Indonesia yaitu Hari Sumpah Pemuda. Hari di mana semangat kebangsaan, persatuan, dan tekad untuk meraih kemerdekaan begitu kuat menggelora di dalam hati pemuda-pemuda Indonesia. Hari Sumpah Pemuda bukan sekadar peringatan sejarah, tetapi juga sebuah momentum yang harus selalu kita abadikan dalam hati kita sebagai pendorong semangat membangun Indonesia lebih baik lagi. Sumpah Pemuda yang diucapkan para pemuda Indonesia
pada tanggal 28 Oktober 1928 mengandung pesan yang sangat berarti. Mereka berjanji untuk bersatu, menghilangkan perbedaan yang memecah belah, dan bersama berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda mengajarkan kepada kita semua bagaimana pentingnya perbedaan dalam persatuan. Mereka berjanji untuk bersatu, menghilangkan perbedaan yang memecah belah, dan bersama-sama berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda mengajarkan kepada kita bagaimana pentingnya persatuan dalam perbedaan. Hal ini juga sejalan dengan peringatan Hari Bulan Bahasa, di mana di tahun 2023 ini mengusung tema literasi dalam kebinekaan untuk kemajuan bangsa. Berjalan bersama dengan tema Sumpah Pemuda 2023, bersama majukan Indonesia. Mari sebagai generasi penerus, tugas kita adalah meneruskan semangat tersebut, menjaga persatuan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan untuk Indonesia Jaya. Tuhan Yesus memberkati.